Ngomong itu kelihatan sederhana. Setiap hari kita ngomong, dari bangun tidur, pesen kopi, sampai ngobrol ngalor ngidul sama temen. Tapi begitu diminta ngomong di depan banyak orang atau direkam di depan kamera, tiba-tiba mulut bisa kaku, lidah berat, suara bergetar, isi kepala jadi berantakan. Nah, disitulah kita sadar, ternyata ngomong itu seni. Antara ngomong sama teman dan atasan itu beda. Apalagi sama pasangan atau sama anak, jelas beda. Begitu juga ngomong di warung dan ngomong di kantor, juga pasti beda. Beda tempat, beda orang, dan beda situasi, cara ngomong juga beda. Apalagi di zaman sekarang, ngomong itu tidak harus pakai mulut, tangan juga bisa ngomong lewat status atau media sosial. Salah ngomong fatal akibatnya. Semua orang bisa ngomong, tapi tidak semua orang bisa ngomong di segala situasi dan kondisi. Butuh keterampilan agar bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ngomong atau bicara itu banyak seninya, mulai dari seni merangkai kata, seni mendengar, seni menjawab, seni melihat kondisi, seni membaca emosi, dan banyak seni-seni lain yang masih berhubungan dengan ngomong. Kemampuan dalam berbicara atau ngomong sangat menentukan keberhasilan seseorang, baik itu dalam pekerjaan, karir, bisnis, maupun relationship. Langkah awal untuk menguasai seni dalam berbicara bisa dimulai dengan memahami dan menguasai seni merangkai kata. Pernah nggak kalian itu lagi dengar seseorang yang ngomong kalimatnya itu biasa saja, tapi kok rasanya nyantol banget di kepala? Atau sebaliknya, ada orang yang ngomong panjang dan lebar, tapi 5 menit kemudian kita itu lupa semua isinya. Nah, ternyata bukan soal banyaknya kata, tapi bagaimana cara merangkai kata. Coba ya kalian ingat, waktu kecil saat dimarahi guru. Kadang omelannya panjang, kita cuma bengong. Tapi begitu beliau bilang, kamu itu loh bikin ibu kecewa. Wah, itu kayaknya yang paling nancep. Kenapa bisa begitu? Karena kata yang sederhana, kalau pas momennya bisa lebih dalam dari 1000 kalimat indah. Dalam buku retorika, Aristoteles mengatakan seni berbicara itu ada 3 kunci. Etos, patos, dan logos. Etos itu soal siapa yang ngomong. Kalau kita percaya sama orangnya, kata-katanya pun gampang kita terima. Patos itu emosi. Kata-kata yang bikin merasa senang, semangat, bahkan tersentuh itu lebih gampang masuk. Logos itu logika. Kata yang nyambung sama akal itu akan bikin kita itu yakin. Bayangkan kalian itu lagi rapat. Kalau cuma bilang, ayo semangat kerja. Ya pasti kalimat itu akan lewat saja. Tapi kalau kalian bilang, saya percaya tim ini pasti bisa. Minggu lalu kita selesaikan target yang lebih susah. Kalau disatukan lagi energinya, kita itu pasti bisa lebih hebat. Efeknya pasti beda, karena bisa kena tiga-tiganya. Ada percaya diri, itu etos. Ada semangat, patos, dan ada fakta atau logos. Selain itu ada juga teori framing. Intinya, cara kita membingkai kata itu bikin orang melihat hal yang sama dengan cara yang berbeda. Misalnya bilang biaya rumah sakit sama investasi kesehatan. Dua-duanya itu ngomong keluar duit untuk kesehatan. Tapi rasanya beda kan? Sama juga kayak ngomong ke temen, kamu gagal presentasi. Coba bandingkan dengan presentasi kemarin sebenarnya bagus, tapi masih perlu ada perbaikan. Kata-katanya beda tipis, tapi efek kata-kata itu bedanya kayak langit dan bumi. Dalam NLP ada yang namanya positif sugesti.
yaitu kata bisa mengarahkan otak. Contoh, kalau kita bilang jangan takut salah, otak itu tetap nangkepnya takut dan salah. Lebih enak kalau kita bilang berani coba, pasti ada pembelajaran yang sangat berharga. Sama-sama motivasi, tapi yang kedua bikin hati itu lebih enteng. Jadi seni merangkai kata itu sebenarnya campuran antara teori komunikasi dan kepekaan hati. Kata bisa jadi obat, bisa jadi racun, bahkan bisa jadi penyemangat atau bisa jadi penghambat. Dan kerennya seni ini bisa dipelajari. Bukan hanya soal bakat, tapi soal belajar dan berlatih. Mulai sekarang coba perhatikan kata-kata yang kita keluarkan. Karena setiap kata yang kita rangkai itu akan meninggalkan jejak. Jejaknya mau bikin orang itu tumbuh atau bikin orang runtuh, itu kita yang menentukan. Ingat, merangkai kata itu bukan sekedar bicara, tapi seni untuk menyentuh hati. Itulah seni merangkai kata. Kayaknya masih banyak ya yang perlu diobrolin mengenai seni berbicara atau seni ngobrol. Tapi kali ini kan sudah panjang. Kita sambung di sesi berikutnya, yaitu seni membaca emosi, seni mendengar, seni bertanya, dan sebagainya. Saya Kang Mamu, tetap waras, tetap ngopi, dan tetap menjadi manusia yang bisa ngomong dengan baik.